البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kaidah demi kaidah telah kita pelajari, mulai dari kaidah berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesemuanya ada berapa? Indah Ahmad. Kaidah tentang asma, 7 kaidah. Kemudian kaidah tentang sifat, ada berapa? 7 juga. Kemudian yang terakhir kemarin kaidah tentang adillah, berapa? Ada 4. Berarti keseluruhannya berapa? 18 kaidah qanifillah berhubungan dengan asma wa sifat yang dibawakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan ini kaidah-kaidah pokok yang hendaknya seorang muslim betul-betul memahaminya, sehingga dia bisa berakidah dalam permasalahan asma wa sifat dengan akidah yang sahihah. Dan di sana ada hal-hal yang lain yang lebih mendetail, ikhwanillah, insyaallah taala akan kita temui pada kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, dan penerapan kaidah-kaidah tersebut akan terasa dalam kaidahnya ketika kita mempelajari semisal al-aqidah al-wasithiyah, demikian pula al-tahawiyah, demikian pula tadmuriyah dan yang lainnya. Nah, bi'idhnillahi azza wa jalla. Nah, sekarang kita akan masuk pada pasal yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Nah, berhubungan dengan syubhat beserta jawaban-jawabannya. Dan seorang mengenal syubhat serta bagaimana cara menyikapinya dan membongkar syubhat tersebut merupakan perkara yang sangat penting, terkhusus bagi para penuntut ilmu, sehingga mereka menjelaskan kepada umat bagaimana mereka bisa lepas dari kerancuan-kerancuan, terutama dalam permasalahan asma wa sifat ini. Nah, dan seorang muslim, sebagaimana nasihat yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kepada muridnya Ibnu Qayyim, jangan sampai dia menjadikan hatinya berhubungan dengan syubhat itu seperti apa? Isfinjah. Apa makna isfinjah? Indah apa tadi? Seperti spon. Nah, jangan kamu jadikan hati-hati kalian seperti spon. Kenapa? Karena spon alhamdulillah tatkala dekat dengan kotoran langsung apa? Menyerap. Nah, banyak rongga-rongga yang sangat mudah untuk dimasuki kotoran-kotoran. Tapi hendaknya seorang kokoh, kokoh, bening, ibarat kaca, tidak ada kotoran yang melekat kepadanya. Seandainya ada, segera mudah untuk apa? Untuk dihapus. Nah, dan ini permisalan yang bagus. Nah, yang didatangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menasihati Ibnu Qayyim rahimahullah. Untuk seorang muslim memang butuh kekokohan dalam akidah,
Jangan sampai ada datang syubhat kemudian dia bingung melakukan karena tidak memiliki pegangan yang kokoh. Dan mengetahui syubhat sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana cara membongkarnya. Baik. Qala rahimahullahu taala syubhatun wal jawabu anha. Syubhat-syubhat dan jawabannya. I'lam anna ba'd ahli at-ta'wil awrada 'ala ahli sunnati syubhatan fi nususin min al-kitab wa sunnah fi sifat. Idda'a anna ahli sunnati sarafuha 'an dhahiriha. Ketahuilah bahwasanya sebagian ahli ta'wil mereka mendatangkan kepada ahli sunnah syubhat tentang nas-nas dari Alkitab maupun As-Sunnah tentang permasalahan sifat-sifat Allah. Menuduh bahwasanya ahli sunnah telah memalingkan nas-nas tersebut dari zahirnya. Untuk apa? Liyulzima ahli sunnah bil muwafaqati 'ala ta'wili awil mudahanati fi. Untuk apa? Untuk mereka bisa mengharuskan ahlu sunnah agar mencocoki mereka dalam permasalahan takwil, atau minimal memberikan apa? Memberikan kelonggaran, bersikap mudahanah untuk bisa basa-basi kepada mereka, tidak mengingkari kebatilan mereka. Dan memang kalau kita perhatikan keadaan ahlu takwil di negeri ini juga sama. Mereka menuduh ahli sunnah telah melakukan takwil juga dalam masalah sifat-sifat Allah. Kalian melakukan takwil, kenapa mengingkari kami dalam masalah takwil? Harusnya kan sama-sama melakukan takwil, sudah biarkan saja. Itu intinya. Makanya terkadang mereka membawakan beberapa perkataan para imam seperti Syekhul Islam. Lihat, Syekhul Islam di sini mentakwil. Juga datangkan imam besar, Imam Nawawi mentakwil, Ibnu Hajar mentakwil. Demikian mereka berusaha untuk menggiring awamun nas bahwasanya takwil itu adalah perkara yang yang diperbolehkan. Itu intinya. Sehingga kalau demikian berarti kalian ahlu sunnah tidak perlu mengingkari masalah ini, atau minimal berikan toleransi. Itu intinya. Dan sejak zaman dulu sampai sekarang, yang mereka harapkan dari ahli sunnah ini untuk tidak usah mengingkari kami, toleransi saja dalam banyak hal. Ada yang memunculkan permasalahan itu sebagai bentuk permasalahan ini permasalahan khilafiyah, tidak perlu kita saling mengingkari. Banyak syubhat seperti itu. Dan seorang muslim, terlebih lagi sunni salafi, harus bisa mendudukkan syubhat-syubhat tersebut. Karena tidak semua permasalahan yang diperselisihkan ikhwan fillah kemudian diberi kelonggaran. Diberi kelonggaran untuk memilih sesuai dengan selera. Waqala, dia akan mengatakan, siapa ini? Dia itu ahlu ta'wil. Mengatakan kepada kita, kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu ma artika bikum limithlihi fi ma awwaltumuh. Bagaimana kalian mengingkari kami takwil yang kami lakukan bersamaan dengan kalian sendiri juga melakukan takwil? Biasa seperti ini, dan banyak sekali syubhat-syubhat yang semisal. Misalnya, ketika seorang menasihati saudara, ya akhi, tinggalkan seperti itu. Nasihati untuk meninggalkan suatu maksiat dari kemaksiatan. Subhanallah sama. Bagaimana kamu menasihatkanku demikian sedangkan kamu masih demikian juga pada perkara lain, mengalihkan kepada perkara lain.
Misalnya nasihati untuk apa? Jangan cukur jenggot misalnya. Nah, kamu nasihati saya untuk tidak cukur jenggot, kamu sendiri masih kerja di tempat ikhtilat misalnya. Ini metode berpikir yang sama alhamdulillah dengan keadaan seperti ini. Nah, yaitu membalikkan suatu nasihat, membalikkan suatu kebenaran dengan apa? Mencela dari sisi yang lain. Ini dari sisi model. Walaupun untuk yang sekarang kita bahas, jelas tuduhan mereka terhadap ahli sunnah, bahwasanya ahli sunnah telah terjatuh dalam takwil, ini adalah tuduhan yang kosong dari bukti dan dalil. Lalu bagaimana kita menjawab yang seperti ini? Nah, wa nahnu nujibu bi'aunillah an hadhihi syubhati bijawabain mujmalin wa mufassal. Dan kita menjawab dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentang syubhat ini dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama jawaban secara global, yang kedua secara terperinci. Ammal mujmalu fayatalakhasu fi syai'ain. Di sini juga kita butuh berlatih fillah. Nah, dan apa? Mengambil pelajaran bagaimana menguraikan suatu syubhat. Menguraikan suatu syubhat. Nah, karena terkadang ada syubhat yang butuh jawaban global, dalam artian ini untuk menjawab semua syubhat. Jawaban global ini bisa dipakai untuk menjawab semua syubhat. Kemudian yang kedua secara terperinci, sehingga tidak ada celah mereka untuk berkelit. Nah, kalau seorang sudah mampu menerapkan yang seperti ini pada setiap syubhat-syubhat yang datang, maka akan sangat kokoh bantahan-bantahan yang dibawakannya. Qala ammal mujmalu fayatalakhasu fi syai'in. Adapun bantahan secara global ini bisa diringkas pada dua perkara. Ahadihima, yang pertama, alla nusallim anna tafsir as-salafi laha sarfun an dhahiriha. Fa inna dhahiral kalami ma yatabadaru minhu minal ma'na wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq wa ma yudhafu ilaihi al-kalam. Jawaban secara global yang pertama, alhamdulillah, yaitu kita tidak menerima. Nah, yang pertama kita tidak terima untuk dikatakan bahwasanya penafsiran para salaf, nah, itu merupakan sarf an dhahiriha, merupakan pemalingan makna tersebut dari dhahirnya. Atau dengan kata yang lebih tegas, kita tidak menerima kalau apa yang dilakukan oleh salaf itu masuk dalam kategori takwil. Paham? Nah, kenapa? Sebab zahir dari suatu kalam adalah apa? Yang muncul dengan jelas dari makna-makna yang dikandung olehnya. Dan makna yang muncul itu telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan konteksnya, serta apa-apa yang dikaitkan dengan perkataan tersebut. Nah, fa innal kalimati yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam. Sehingga kalimat-kalimat itu berbeda-beda maknanya sesuai dengan susunan kalam. Wal kalamu murakkabun min kalimatin wa jumal. Dan suatu kalam itu tersusun dari kata-kata dan apa? Kalimat-kalimat. Ya, yadharu ma'naha wa yata'ayyanu bidhammi ba'diha ila ba'din. Dan akan nampak maknanya serta bisa ditentukan makna tersebut dari mana? Dengan menggabungkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Paham? Tidak mungkin kita bisa menentukan makna dari suatu kata secara pasti, afanifillah, kalau kita tidak menggabungkan kalimat-kalimat yang dibawakan di situ. Nah, paham? Jadi ringkasnya, untuk jawaban mujmal yang pertama ini intinya apa? Kita tidak menerima kalau
tafsir para salaf itu dikatakan takwil. Kenapa? Karena yang mereka bawakan itu bukan takwil. Sebab zahir dari suatu kalam itu adalah yang nampak dari kalam itu makna yang sesuai dengan konteks atau sesuatu yang dikaitkan dengan. Itu intinya. Ini jawaban mujmal yang pertama. Untuk semua tuduhan bahwasanya para salaf melakukan takwil. Paham? Karena tidak mungkin mereka melakukan takwil dalam keadaan mereka sangat mengingkari perkara ini. Atau yang lebih lebih mengarah lagi dengan istilah apa? Tahrif. Ya tidak. Karena takwil masih istilah ini digunakan terkadang bermakna hak, yaitu bermakna tafsir. Tapi kalau sudah tahrif jelas ini penyimpangan. Tsanihima, sekarang jawaban yang kedua. Annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha fa inna lahum fi dzalika dalilan minal kitabi was sunnah. Sekarang yang kedua, ikhwanillah. Kalau tadi yang pertama kita menolak, paham? Kita tolak bahwasanya tafsir kalam itu masuk kategori takwil atau tahrif. Yang kedua, sungguhnya seandainya kita menerima bahwasanya penafsiran para salaf itu merupakan bentuk pemalingan nas tersebut dari zahirnya, maka sungguhnya mereka memiliki dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Ini karena tidak akan mungkin para salafun as-salih ridwanullah alaihim beralih dari zahir suatu kalam menuju kepada makna lain tanpa dalil. Ini tidak mungkin. Paham? Dan dalil tersebut imma muttasilan wa imma munfasilan. Dalil itu kemungkinan yang muttasil memang bersambung dengan nas itu sendiri atau munfasil terpisah. Nah, dalil itu bisa bersambung atau terpisah. Walaysa li mujarradi syubhatin yaz'amuhuma as-sarifu barahina waqat'iyatin yatawassalu biha ila nafyi ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilakukan oleh para salaf itu ketika mereka memalingkan suatu nas dari zahirnya mesti ada dalil. Dan dalil itu dua jenis, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Bukan sekedar syubhat yang dia sangka-sangka sebagai as-sarif, sebagai sesuatu yang memalingkan. Ya. Baik, perhatikan kalimat ini. Saya ulangi. Walaysa li mujarradi syubhatin yaz'amuha as-sarifu barahina wa qat'iyatin. Yaitu bukan sekedar syubhat yang disangka oleh seorang yang memalingkan nas tersebut dari zahirnya sebagai bukti-bukti dan sesuatu yang pasti. Yatawassalu biha ila nafyi ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih, yang dengannya dia akan berusaha untuk menafikan atau meniadakan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Alkitab, atau yang ditetapkan atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham? Berarti intinya yang kedua bagaimana? Intinya yang kedua, taruhlah kita terima bahwasanya para salaf ada mereka memalingkan nas dari zahirnya, maka kita katakan mesti mereka memalingkan dari zahir itu dengan dalil. Dalil ini baik bersambung ataupun dalilnya terputus, dalam artian ada dalil yang lain yang terpisah. Bukan hanya sekedar sangkaan yang dianggap sebagai dalil, bukan hanya sekedar prasangka, itu intinya. Paham dua jawaban yang global ini, jawab? Betul? Baik.
Ini untuk semua tuduhan kepada para salaf ikhwani fillah bahwasanya mereka melakukan takwil atau tahrif. Sekarang jawaban secara mufassal. Wa ammal mufassalu fa ala kulli nassin idda'a anna as-salafa sarafuhu an dhahiri. Nah, ada pun jawaban secara terperinci, maka apa? Jawaban itu diberikan atas masing-masing nas yang salaf dituduh mereka telah memalingkan dari zahirnya. Kalau tadi jawaban secara umum. Kemudian jawaban secara khusus, kita lihat masing-masing dalil yang dituduhkan kepada salaf bahwasanya mereka memalingkan dari zahirnya. Paham? Walinumatsila bil amthilati at-taliyati fanabda'u bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hanbaliyah. Dan akan kami berikan contoh dengan contoh-contoh berikut ini. Kita mulai dengan apa yang dihikayatkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, na'am, dari sebagian Hanbaliyah. Abu Hamid Al-Ghazali, na'am, ulama ahli sunnah bukan? Indah ya Nafi. Tayyib, bukan termasuk ulama ahli sunnah. Padanya tasawuf, padanya takwil. Nah, dia juga seorang ahlul kalam. Nah, banyak keburukan terkumpul padanya. Walaupun terkadang dinukilkan dari dia, saya beberapa hal berhubungan dengan semangat belajar. Ini tentang Ghazali. Yang ya kita ambil hikmah, kalau orang yang mereka di atas kebatilan aja semangat, tentunya seorang yang mengetahui kebenaran harus lebih semangat lagi. Di situ intinya. Seorang mengambil faidah. Kalau yang di atas kebatilan saja semangat, maka sunni yang di atas sunnah tentunya harus lebih semangat dari dia. Nah, sekarang kita kembali ke inti masalah. Dia menghikayatkan dari sebagian Hanbaliyah annahu qala inna Ahmad lam yata'awwal illa fi thalathati asya'. Sungguhnya Ahmad tidaklah melakukan takwil kecuali pada 3 perkara. Kenapa kok yang dihikayatkan dari Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad alhamdulillah dikenal dengan Imam ahli sunnah wal jamaah. Ternyata imam kalian, Imam Ahmad yang dikenal kekokohannya di atas sunnah, mentakwil juga. Itu maksudnya. Baik. Apa yang mereka maksud? Yang pertama, al-hajarul aswad yaminullah fil ard. Ini dalil pertama. Hajar aswad itu yaminullah fil ard. Nah, kemudian wa qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Kemudian yang ketiga, wa inni ajidu nafsar rahmani min qibalal yaman. Inni ajidu nafasar rahmani min qibalil yaman. Ini 3 dalil. Nah, yang dihikayatkan Imam Ahmad mentakwilnya. Naqalahu anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullahu taala, min Majmu'il Fatawa, wa qala hadhihi hikayah kadzibun ala Ahmad. Dan hikayat ini merupakan kedustaan atas Imam Ahmad. Baik. Sebagaimana kita lihat dalam catatan kaki nomor 1 Al-Fatihah, kita baca dulu. Qala Al-Ghazali kama fi qawaidil aqaid. Dia punya juga kaidah-kaidah tentang akidah. Ya. Nah, sami'tu ba'da ashabihi yaqulu innahu husima babut ta'wil illa li thalathi alfaz. Lihat. Aku mendengar sebagian pengikut Imam Ahmad mengatakan sungguhnya ditutup pintu takwil kecuali pada 3 lafaz, yaitu pada 3 nas. Ini lafaz dari Ghazali.
Maka Syekhul Islam mengatakan dalam fatwa beliau, wa amma ma hakahu Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hanbaliyah anna Ahmad lam yata'awwal illa thalathata asya' fa hadhihi hikayah kadhibun ala Ahmad lam yanqulha ahadun anhu bi isnad. Adapun apa yang dihikayatkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dari sebagian Hanbaliyah bahwasanya Ahmad tidaklah mentakwil kecuali 3 perkara, maka ini adalah hikayat yang dusta. Hikayat ini adalah kedustaan atas nama Imam Ahmad. Tidak ada seorang pun dari murid-murid beliau yang menukilkan dari beliau dengan sanad. Kenapa? Sammu lana rijalakum. Sebutkan rijal kalian, yaitu apa? Urut-urutan sanad sehingga kalian bisa mengkhabarkan dari Imam Ahmad seperti ini. Dan ini penting apalagi di zaman fitnah. Berita-berita yang seperti ini. Makanya apabila zaman sekarang mendapati berita juga yang berhubungan dengan kehormatan, berhubungan dengan tuduhan, butuh dari mana ini sumbernya. Sebelum kita kita mengomentari. Tapi terkadang khonifillah seorang gegabah, komentari dulu baru ternyata beritanya tidak benar. Nah, wala ya'rifu ahadun min ashabihi. Nah, atau wala yu'rafu ahadun. Kalian harapkan biar tidak keliru lagi. Wala yu'rafu ahadun min ashabihi naqala dzalika anhu. Tidak diketahui seorang pun dari pengikut Imam Ahmad yang menukilkan dari beliau. Wa hadzal Hanbali alladhi dzakara anhu Abu Hamid majhulun la yu'raf. Nah, dan Hanbali yang disebutkan ini oleh Abu Hamid adalah seorang yang majhul, yang tidak diketahui siapa dia. La ilmuhu bima qala, tidak diketahui tentang pengetahuan dia tentang apa yang dia katakan, wala sidquhu bima qala, dan tentang kejujuran yang dia katakan. Paham enggak dia, jujur enggak dia, kita enggak tahu. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun dari murid-murid Imam Ahmad yang menukilkan hal tersebut dalam kitab-kitab mereka. Padahal ini perkara penting. Nih, salah satu contoh syubhat. Dan biasa khonifillah ahlul bidah ketika ingin menghujat ahli sunnah biasa mendatangkan apa? Tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan dusta. Itu biasa sejak zaman dulu, maka jangan heran kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan dusta disematkan kepada ulama-ulama ahli sunnah, itu sudah biasa. Nah, baik. Dan untuk berikutnya berarti karena sudah terlanjur dituduhkan, berarti kita harus membahas. Tapi jawaban pertama yang sangat telak adalah apa yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad itu adalah dusta. Sekarang. Tapi tidak cukup demikian. Kalau kita ingin menguraikan syubhat, lalu apa keyakinan ahli sunnah dalam masing-masing nas yang disebutkan ini? Nah, misalnya Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ardh, maksudnya apa? Nah, terus betul tidak hadis ini? Nah, ini insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Cuman pahami sekarang ikhwanillah, bagaimana metode dalam menguraikan suatu syubhat secara mujmal, secara global. Nah, juga apa? Kalau itu memang perkara yang batil, maka tolak dulu. Kemudian seandainya kita terima, maksudnya bagaimana? Ini penting dan ini banyak diterapkan oleh para ulama. 2 metode jawaban secara global ini. Tolak. Nah, yang pertama kali tolak kalau memang itu tidak benar. Kemudian, yang kedua, kemudian apa? Jawaban secara iftiradi. Taruhlah memang itu ada, maksudnya demikian. Paham? Ini caranya. Kemudian yang kedua, faedah penting yang berupa penukilan dari kalam a'immah kita. Nah, kita harus cari kebenarannya dulu. Benar tidak penukilan itu memang datang? Demikian pula hadis Nabi. Sahih tidak hadis tersebut?
Nah, kalau sudah jelas itu adalah suatu dusta, maka ini sudah apa? Sudah selesai sebenarnya. Ya tidak? Selesai, itu dusta. Nah, baru kemudian sebagai faedah, nah, terangkan makna yang hak untuk hal-hal yang dituturkan tadi di sisi ahli sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.